Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sebagai moderator Aliasya Fadiahaya NIM 2103115, Nurul Fadilah 21061037, Salma Zahra 21029181, dan Yati Fatul Nabila 21033135. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan. Pengertian kurikulum. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurur yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Baiklah, materi kedua akan dilanjutkan oleh Nurul Fadilah. Kepada Nurul, kami persilakan. B. Pengertian administrasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurikuler yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dengan demikian, dalam pengertian sempit kurikulum diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, dalam pengertian luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik selama mereka mengikuti pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan tertentu. Secara etimologi, istilah kurikulum dalam pendidikan tradisional adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah atau memperoleh ijazah. Sedangkan pengertian kurikulum dalam pendidikan modern ialah semua kegiatan dan pengalaman potensial yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun pengertian kurikulum yang lebih luas lagi, yaitu semua kegiatan dan pengalaman belajar serta segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Cukup sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nurul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila kami persilakan. Baiklah, selanjutnya proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal berikut. Yang pertama yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu penyusunan program teknis pelaksanaan kurikulum sebagai pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi penyusunan program pengajaran semester atau catulan. Tujuan dari penyusunan program pengajaran semester atau catulan ini adalah untuk menjabarkan bahan pelajaran yang disajikan guru dalam proses belajar mengajar, mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajar dapat
dilakukan secara bertahap dan tepat. Fungsi program pengajaran semester atau ceturulan ini adalah yang pertama, pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua yaitu bahan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap guru. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti memperhatikan dan menjaga dengan baik. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari administrasi kurikulum. Kurikulum yang telah dibuat dan ditetapkan akan dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan kurikulum tersebut dan mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kurikulum tersebut. Selain itu, evaluasi juga sangat berguna sebagai patokan apabila terjadi perbaikan dari kurikulum tersebut. Tujuan tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Hamid Hasan, yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai pelaksanaan, pengembangan, dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum, serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tersebut. Selanjutnya, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Kepada Saudari kami persilakan. Yang terakhir, peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementers. Maksudnya adalah guru berperan dalam menjalankan kurikulum yang sudah ada dan melaksanakan perannya sebagai guru. Di sini, seorang guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknik yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Dan guru tidak berhak untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Sehingga kurikulum yang dilaksanakan seragam antar satu daerah dengan daerah lain. Yang kedua, adapters. Adapters merupakan lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Jadi, di sini guru bisa sedikit menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan tersebut. Yang terakhir, developers. Guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, tetapi guru dapat juga menentukan strategi apa yang cocok dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini guru dapat lebih sedikit leluasa dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta visi, misi dari sekolah tersebut. Baiklah, itu penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembahasan kali ini. Baiklah, saya tutup pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.